Halo, selamat datang di channel Ruang Taktik. Di video kali ini, kita akan analisis big match antara Manchester City versus Liverpool. Etihad Stadium akhirnya menjadi saksi kekalahan tuan rumah atas tamunya, Liverpool. Man City terakhir kalah di stadion ini oleh Liverpool pada tahun 2015 silam. Gol lewat set piece yang terlatih dengan baik jadi pembuka kemenangan The Reds. Kembali, possession City tumpul pada laga ini meski mencatatkan lebih banyak shot 16 berbanding 8, separuhnya. Tetapi, XG mereka tidak berbeda jauh, menunjukkan Liverpool lebih klinis di laga ini. Di sisi kanan, Trent jadi bulan-bulanan Jeremy Doku. Namun sisi attackingnya lah yang jadi andalan, dan pada gol kedua juga berasal dari akurasi long pass-nya ke Salah, membuat pertahanan Man City kocar-kacir tanpa cover dari gelandang. Nah, penasaran dengan jalannya laga dari segi taktikal? Let's go, kita bahas sama-sama. Man City sebagai tuan rumah di atas kertas turun dengan formasi 4-1-4-1. Nico Gonzalez diplot jadi single pivot, menopang De Bruyne, Foden, serta Marmos. Sayap diisi Doku dan Savinho. Sementara Liverpool di atas kertas bermain dengan formasi 4-2-2-2 yang lebih banyak terlihat 4-2-4. Jones dan Szoboszlai diplot jadi false nine. Mereka diapit Luis Diaz serta Salah di sayap. Lini tengah dikomandoi McAllister dan Gravenberch. Man City build up dengan shape yang asimetris. Nico Lewis inverted, sementara Guardiola tidak, sehingga terlihat membentuk 3-2 di belakang. Foden, Marmos, serta De Bruyne terlihat berada di ruang antar lini. Tujuan dari shape build up ini untuk overload lini tengah Liverpool, yaitu Gravenberch serta McAllister. Terlihat di sini, Luis Diaz yang ikut turun untuk membantu marking De Bruyne. Pada peluang pertama ini terlihat McAllister harus marking De Bruyne yang sedikit melebar. Marmos juga sama, sehingga Foden kosong di ruang antar lini. Ia bisa melakukan shot dengan cukup bebas, namun tepat di pelukan Alisson Becker. Kembali terlihat, Foden yang kali ini dijadikan target progresi. Ia kosong dan bisa mengirim umpan ke Doku. Taktik penempatan posisi atau positional play ini yang selalu jadi andalan Pep Guardiola. Ditambah, Kevin De Bruyne melebar membuat McAllister marking keluar sehingga lini tengah semakin terbuka. Ini yang membuat Arne Slot merespon lewat perubahan shape yang terlihat pada menit ke-10 di mana Van Dijk mengikuti Foden. Kapten Liverpool ini meninggalkan celah besar. Build up diarahkan ke De Bruyne yang melebar dan ia segera mengirim long pass ke Savinho. Namun sontekannya ke Marmos mengenai kaki Konate. Terlihat kembali De Bruyne yang melebar diikuti McAllister yang drop. Ini membuat Foden kosong di ruang antar lini. Namun kembali Van Dijk naik agar ia tidak mudah balik badan. Kemampuan adaptasi taktik Arne Slot ini membuat Man City buntu. Terlihat pada data kumulatif XG, grafik serangan sang tuan rumah terlalu flat di awal pertandingan. Respon dengan mematikan ruang antar lini oleh Van Dijk terbilang sukses membatasi ruang gerak serangan Man City untuk bisa progresi ke depan. Dan sang tamu pun memukul tuan rumah dengan skema sepak pojok yang cantik. Terlihat bahwa set piece ini terlatih dengan detail. Terdapat gerakan blocking atau screening yang dilakukan di tiang dekat untuk melepas Szoboszlai. Tidak hanya itu, screening di tengah dilakukan untuk memberi ruang pada Mo Salah. Corner tidak diarahkan langsung ke tengah agar nggak mudah terbaca.
namun dioper ke tiang dekat, di mana tugas Szoboszlai hanya flick atau meneruskan ke tengah. Gol cantik dari Salah membuat Liverpool unggul 0-1 di menit awal. Selain lewat ruang antar lini, sisi kanan yang diisi Trent Alexander-Arnold jadi target serangan Man City. Dilihat dari statistik attacking side ini, Doku dan kawan-kawan dominan menyerang di sektor tersebut. Pada aspek defense atau bertahan, pada laga ini memang Trent kerap diekspos. Bahkan Doku mampu mencatatkan 11 kali dribble melewatinya. Tidak ada pemain yang dilewati lebih banyak dari Trent Alexander-Arnold. Permasalahan City ada di setelahnya. Crossing maupun cutback kerap tidak menemui sasaran dan digagalkan barisan pertahanan lawan. Pasca laga, Pep menjelaskan kesulitan taktiknya untuk berjalan. Lewat crossing, mustahil timnya mampu mengalahkan keunggulan fisik bek-bek Liverpool. Di samping itu, finishing mereka jadi kendala. Seperti pada momen ini, saat Marmoush berhasil ekspos ruang di antara Konate dan Van Dijk, ia mendapat umpan dari Doku, namun sepakannya ditepis Alisson Becker. Pep Guardiola nampak tidak belajar dari kesalahan sebelumnya. Di laga versus Real Madrid, garis tingginya terekspos lantaran minimnya press ke pemberi umpan, yaitu Raul Asensio. Kesalahan kembali terulang di laga ini. Lewat kaki Trent, long pass akurat dikirimkan untuk mengekspos garis tinggi Man City. Ada dua pemain yang mengambil bola, Salah di posisi onside mengejarnya. Sementara Szoboszlai berlari ke tengah. Terlihat space terbuka di lini tengah, gelandang City terlambat turun. Mo Salah bisa mengelabui Guardiola dan Szoboszlai sangat bebas lantaran Nico Gonzalez terlambat. Dengan dingin, pemain yang diplot lebih ke depan ini sukses mencetak gol lewat kaki kirinya, 0-2. Dalam kesempatan lain, Trent kembali mengekspos garis tinggi ini. Namun di momen ini, sontekan Salah masih bisa dihalau. Salah satu kelebihan Arne Slot adalah kemampuan ia membaca pertandingan dan melakukan pergantian game plan. Pada babak kedua, timnya lebih banyak bertahan, dan terlihat McAllister terus marking De Bruyne hingga ia drop ke backline. Saat Endo masuk pun, ia sangat aware dengan pergerakan lawan dari lini kedua, yang membuat City semakin tidak berkutik menemukan pemain di box. Liverpool memang kalah possession jauh, namun berhasil kontrol penguasaan bola Man City lewat solidnya taktik dalam bertahan. Kelemahan Pep Guardiola kembali terlihat saat timnya tidak banyak mendapat ruang di belakang backline lawan. Lewat kemenangan ini, The Reds memperlebar jarak dengan peringkat kedua sebanyak 11 poin. Konsistensi timnya akan teruji demi gelar ke-20 EPL bagi Liverpool.